Saudara-saudari yang terkasih, pencinta renungan Katolik, kita bertemu kembali dalam YouTube OSF Sibolga. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Injil ini mengisahkan bahwa Maria Magdalena pada pagi-pagi buta pergi ke makam Yesus. Tetapi Maria Magdalena melihat bahwa batu di kubur itu tidak ada lagi. Maka Maria berpikir bahwa Yesus telah diambil orang dan ia tidak tahu Tuhan di mana diletakkan. Maka Maria kembali mendapati para murid yang lain, dan Petrus bersama dengan seorang murid yang lain, mereka juga berlari menuju kubur. Mereka juga melihat hal yang sama, bahwa kubur itu telah kosong. Mereka hanya mendapati kain kafan yang ada di dalam kubur itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita misalnya menghadapi kegelapan karena listrik tiba-tiba padam, bisa jadi kita langsung merasa panik, bingung, bahkan mungkin ketakutan karena kita tidak melihat cahaya. Secara spontan orang akan mencari senter korek api untuk bisa menghadirkan kembali cahaya. Ketika listrik menyala kembali atau ketika melihat cahaya lilin, kita melihat terang di dalam ruangan, dan hal itu membuat kita bersukacita, merasa lega karena kita terlepas dari kegelapan. Demikian kisah yang dialami oleh Maria Magdalena dan para murid. Mereka tentu merasa bingung, merasa khawatir, merasa gelisah. Kemana Tuhan? Tetapi dari peristiwa itu mau memperlihatkan bagaimana Yesus sungguh telah bangkit. Bagi kita orang Katolik, Hari Raya Paskah merupakan hari raya terbesar dalam sepanjang tahun liturgi. Gereja mengimani bahwa Yesus menang atas maut. Maut tidak bisa mengalahkan kehidupan, karena kuasa Tuhan lebih kuat daripada maut. Paskah merupakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan makna yang baru bagi kita. Bagi kita, Paskah merupakan suatu proses iman yang bertumbuh dan berkembang. Tuhan memperlihatkan bagaimana Ia menang atas maut. Kubur kosong juga melambangkan bagaimana Yesus sungguh bangkit dari kematian dan menang atas maut. Iman kita juga diperbaharui ketika pada malam Paskah kita memperbaharuinya melalui janji baptis. Dan kita juga turut bangkit bersama Kristus. Kita juga memperbaharui kehidupan kita yang telah mati karena dosa. Melalui Paskah juga kita memiliki harapan yang baru di tengah situasi hidup kita yang mungkin tidak pasti, mengalami kelemahan, ketidakberdayaan, dan kegelapan. Melalui kebangkitan, Tuhan menjadi cahaya baru bagi kita. Kristus adalah cahaya baru, sang terang sejati
yang memberikan kehidupan baru dan semangat baru bagi kita. Paskah juga berarti kita diajak untuk menjadi saksi Kristus. Sebagaimana kita telah memperoleh terang itu, mari kita juga membagikan terang itu kepada sesama kita, melalui tutur kata kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui pelayanan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah melalui masa puasa selama 40 hari. Kita yakin bahwa pantang dan puasa yang kita jalani merupakan bentuk pertobatan kita, karena kita juga mau membaharui diri dan bangkit bersama Kristus menuju hidup yang baru. Maka semoga kita yang merayakan hari raya Paskah ini ikut bangkit bersama Kristus dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita menjadi manusia-manusia baru. Mari saudara-saudari sekalian, kita menjadi terang bagi sesama kita, sebagaimana kita telah menerima terang itu dari Kristus. Mari kita bangkit untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi hidup apapun yang kita alami. Kita percaya bahwa Tuhan hadir sekalipun kita mengalami kegelapan, karena Ia telah berhasil mengalahkan kegelapan itu sendiri. Semoga kita semua lebih bersemangat dan semakin menjadi saksi Kristus yang nyata di tengah dunia kita yang berubah-ubah saat ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Bersama Kristus, mari kita bangkit untuk menjadi saksinya yang nyata, yang bersukacita, yang membawa terang bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.